Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 2 subtema 2 ya, subtema 1 maksudnya ya. Nah, jadi kita sudah masuk ke materi yang baru, buku yang baru. Nah, di tema 2, subtema 1 ini kita mempelajari tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Manfaatnya banyak ya, ada manfaat seperti hewan itu bisa kita ambil dagingnya, bisa kita ambil tenaganya ya, dan lain-lain. Seperti tumbuhan, kita bisa tanam dan mencegah kita ya dari banjir dan longsor. Selain itu juga bisa untuk makanan hewan ya. Oke, kita lanjut di tema 2 ini. Yang subtema 1 ada pengamalan sila kelima. Ya, sila kelima. Coba di sini ada tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajarannya untuk hari ini memahami arti gambar pada lambang sila kelima Pancasila. Nah ya, ada memahami arti gambar pada lambang sila kelima Pancasila. Oke, apa sila kelima? Ada yang tahu? Sila kelima itu apa bunyinya? Ini ya, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang lambangnya apa? Lambang Pancasila yang kelima, Pancasila sila kelima, yaitu padi dan kapas ya. Padi dan kapas. Nah, sekarang buka bukunya. Silakan dibuka dulu bukunya tema 2 halaman 134. Ya, 134. Nah, di sini ada bacaan, kita baca bersama-sama ya. Seperti biasa kalau ada titik, kita berhenti. Kalau ada titik kalau ada koma itu berhenti sebentar ya, sejenak. Oke, kita mulai baca. 1 2 3. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Oke, sebelum kita lanjut, pada hari apa liburnya? Hari Minggu, pada hari Minggu. Nah, katanya seluruh anggota keluarga berkumpul di mana? Di rumah. Nah, seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah ya. Ini. Jadi kita bisa lihat dari gambarnya di sini. Ini Siti ya. Siti ngapain? Mengelap kaca. Terus ada ibu. Ibu ngapain? Ibu menyapu. Ini ada ayah. Ayah ngapain? Menyiram tanaman ya. Nah, ini. Kalian juga di rumah, kalau misalkan Bu Isya tanya, kalian lagi kalau di rumah suka bantu enggak? Nah, kalau ketika kita bantu, itu berarti kita sedang bekerja sama dengan orang tua kita ya. Membersihkan rumah, membersihkan kamar kita, dan lain-lain. Nah, ini ya, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman ya. Kita lanjut lagi. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman.
Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Nah, ini ya. Jadi di sini kita lihat setiap anggota keluarga mempunyai hak. Hak itu apa? Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan ya. Harus kita dapatkan. Kemudian ada kewajiban. Nah, kalau kewajiban tadi kan kita dapat. Kalau sekarang yang kita berikan, yang kita lakukan untuk orang lain ya. Nggak harus untuk orang lain aja, ada kewajiban juga untuk diri sendiri ya. Seperti apa? Misalkan mandi. Mandi untuk orang lain bukan. Bukan ya, untuk diri kita sendiri gitu. Dan lain-lain. Atau belajar. Belajar kewajiban siapa? Kewajiban kita kan? Nah, itu dampaknya buat siapa? Buat orang lain, orang tua, buat adik, atau buat kita? Buat kita ya, jadi itu kewajiban untuk diri kita sendiri. Bertanggung jawab pada diri kita. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Lakukan ya. Nah, ini wajib namanya juga. Wajib itu sesuatu yang harus dilakukan. Nah, katanya sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, ini perannya beda-beda. Kalau kita sebagai anak di rumah, berarti kita harus apa? Harus patuh, harus nurut sama orang tua ya. Nah, kalau sebagai nanti kalian sudah dewasa gitu ya, menjadi orang tua, apa? Harus menyayangi anak-anak kayak gitu ya, anaknya. Atau di sekolah, beda lagi ini. Kalau ini kan di rumah ya. Nah, kalau di sekolah, beda lagi. Di sekolah sebagai murid perannya ya. Nah, ini akan beda-beda perannya. Kita lanjut. Kewajiban ayah apa katanya? Bertanggung jawab mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Nah, ini nafkah itu uang ya. Bisa berkaitan dengan uang. Bisa juga dengan kasih sayang. Karena nafkah ini bisa nafkah terkait materi dan yang bukan materi. Yang bukan materi apa? Tadi kasih sayang, perhatian ya. Kemudian mengajarkan juga gitu ya, mengajarkan apa? Menjadi superhero-nya bagi anak-anak gitu ya. Menjadi contoh yang baik juga untuk anak-anak. Nah, ayah juga melindungi keluarga ini ya, seperti superhero melindungi keluarganya. Nah, terus ibu ngapain? Ibu membantu ayah. Kalau ibu ya membantu apa? Ya, yang misalkan ayah nggak bisa ngelakuinnya ya ibu bantu gitu ya. Misalkan di rumah ayah nggak bisa nih beres-beres, berarti ibu yang membantu mengurus keperluan keluarga nih, seperti menyiapkan makanan. Kalau ayah nggak bisa, sama ibu gitu ya, dibantuin. Sama seperti kalian juga di rumah, misalkan, oh ibu lagi sibuk nyiapin makanan, adik nggak ada yang urus, ya udah kalian bantuin gitu ya, bantuin jagain adik. Terus misalkan ibu atau ayah lagi sibuk gitu ya, udah ininya masing-masing, lagi ada yang nyuci piring, ada yang ngelap, ada yang nyuci mobil gitu. Kalian jangan diam aja, tapi bantuin juga ya. Nah, terus ibu juga mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman ya. Karena kan tadi ayah kerja. Kalau misalkan ayah nggak kerja, bisa juga bareng duaan ya, berdua gitu untuk membersihkan rumah. Nah, terus ada juga nih ibu yang bekerja membantu ayah mencari nafkah. Jadi di antara kalian pasti ada ya yang ibunya kerja ya. Nah, ini membantu ayah ya mencari nafkah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya, ada kewajiban anak-anak. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel,
menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Nah, ini ya, yang tadi hak dan kewajiban. Ini akan kita bahas di di tema 4 maksudnya. Nanti ada tema tersendiri hak dan kewajiban. Jadi apa yang harus kita lakukan di rumah, apa yang harus kita lakukan di sekolah, apa yang harus kita lakukan di lingkungan sekitar rumah kita ya. Terus apa haknya? Haknya apa yang harus kita dapatkan di sekolah, apa yang harus kita dapatkan di rumah, apa yang harus kita dapatkan di sekitar rumah kita. Kayak ini ya, ini kan di rumah. Kalau di rumah, hak ayah dan ibu itu kita hormati. Ayah dan ibu kita itu wajib mendapatkan itu gitu ya, dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki hak. Nah, anak-anak juga di rumah ada hak disayangi oleh orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Jadi ada misalkan butuh apa? Butuh belajar butuh buku. Nah, buku orang tua yang menyiapkan gitu ya. Terus butuh makan. Orang tua yang menyiapkan seperti itu ya. Kita ada bacaan lagi, sedikit lagi. Katanya ini kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima. Oke. Itu bunyinya ya. Jadi kita juga harus menjaga keseimbangan, seimbang ya. Jadi haknya dapat, kewajibannya dapat. Kalau misalkan kalian cuma pengen haknya aja, aku pengennya disayangi aja, kebutuhannya dicukupi gitu ya. Mau kasih makan apa, tapi kewajiban kalian gak dilaksanakan. Apakah boleh, apakah adil? Nggak adil ya kalau kayak gitu. Jadi kalian juga harus melakukan kewajiban. Kewajibannya belajar, apalagi tadi menghormati orang tua, menyayangi orang tua ya. Nah, itu adalah pengamalan. Bisa ingatkan lagi, pengamalan, amal ya, mengamalkan sila ke-5 Pancasila yang bunyinya tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini makanya ya ada di sini. Sebelum mendapatkan hak kita, kita perlu menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Jadi sebelum kita pengen tadi misalkan pengen bisa belajar ya, bisa apalagi mendapatkan kasih sayang, kita juga harus melakukan hak kita dulu. Apa tadi? Kita juga harus belajar dulu ya, kita harus menyayangi orang tua kita dulu dan lain-lain. Nah, ini ada tambahan, ada peran lain ayah itu sebagai suami dari ibu kita ya perannya. Terus ada pemberi perhatian perannya dan ayah bagi anak-anaknya. Peran lain ibu yaitu jadi istri dari ayah kita ya. Nah, pemberi perhatian dan ibu bagi anak-anaknya. Lalu peran anak apa? Anak bagi orang tua kita ya, dan pemberi perhatian juga sama. Jadi hal-hal yang dasar seperti memberi perhatian, kasih sayang itu semua orang wajib ya, wajib memberikan dan wajib mendapatkan. Itu udah haknya kita ya. Nah, ini ada contoh kewajiban anak di rumah selain yang tadi ya. Belajar dengan tekun, membantu orang tua, menyayangi keluarga, dan bersikap sopan. Nanti kalian bisa cari ya banyak video ataupun bacaan di Google yang bisa kalian baca untuk memperdalam materi ini. Nah, jadi lambang sila kelima adalah padi dan kapas ya. Apa? Padi dan kapas. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berkaitan dengan hak dan kewajiban ya. Dan kita harus menjaganya untuk seimbang. Untuk seimbang ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Baik, jangan lupa kerjakan tugasnya ada di halaman selanjutnya ya.
Tadi kan halaman 100 berapa? Halaman 134 sampai 135 kita baca. Nah, berarti PR-nya 136. Oke. Bu Ica cukupkan sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bu Ica cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.